sepanjang bulan ini akan merenungkan perspektif tentang salib Kristus ya. Memang ini begini, saya harap nggak terlalu mengganggu kita karena ya kan sudah kebangkitan gitu ya. Kebangkitan kok bicara salib lagi, seperti balik lagi mundur gitu. Tapi kita memang nggak bisa bicara kebangkitan tanpa salib, kita nggak bisa bicara salib tanpa kebangkitan. Jadi ini bukan di dalam hal yang eksklusif ya. Keempat perspektif tentang salib ini pasti juga bersamaan dengan itu adalah keempat perspektif tentang kebangkitan ya, sama. Maksudnya Christ, death, and resurrection itu memiliki makna apa di dalam kehidupan kita. Dan hari ini ya, topik yang kita bicarakan ini bicara tentang theory of atonement ya sebetulnya, teori berbagai macam teori tentang penebusan Kristus itu. Ini apa gitu? Yang pertama, yang ini dalam hal ini kita membaca di dalam perspektif penyataan kasih Allah. Jadi di atas kayu salib ya, kematiannya, kebangkitannya, Kristus itu menyatakan kasih Allah yang begitu besar di dalam kehidupan saudara dan saya, atau di dalam istilah teologis kadang pakai istilah moral influence theory. Tapi sebelum kita membahas lebih jauh, mari kita masuk dalam doa. Kita minta pertolongan Tuhan. Tuhan, berkatilah perenungan pada sore hari ini. Engkau memberkati hamba-Mu yang berbicara, memberkati kami semua yang sama-sama merenungkan. Tolong supaya kami bisa mencerna dengan baik, dan bukan hanya pikiran kami yang dibukakan, tapi hati kami juga disentuh, dan kemauan kami, kehendak kami juga boleh didorong untuk lebih lagi taat dan mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati perenungan sore hari ini. Berkati setiap kami, entah yang di Zoom atau yang mengikuti melalui media-media yang lain, live streaming, Tuhan yang mau menyertai kami semua. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sudah saya akan pakai ini ya, outline dari PowerPoint gitu, supaya kita bisa lebih jelas mengikutinya. Ya, jadi ini perspektif penyataan kasih Allah ya, melalui kematiannya, kebangkitannya. Di dalam kematiannya, kebangkitannya, Yesus itu menunjukkan kepada kita kasih Allah yang besar, showed us the greatest love. Kita bicara kesulitannya dulu ya sudah, karena ini di dalam teologi ini bukan nggak ada polemik ya, untuk kita rather taken for granted, tapi di dalam teologi ini gambaran seperti ini bukan tanpa polemik ternyata. Seperti mengatakan ya, ini terkenal dengan istilah moral influence theory. Apalagi ya, kalau orang pakai istilah moral example theory gitu, itu kalau sudah menyelidiki secara historical ya, historical theological, ini ternyata yang mengembangkan teori-teori seperti ini nih bukan dari kubu reformasi ya, bukan dari para reformers gitu, justru dari kubu yang lain. Jadi ini non-reformation ya. Belum lagi setelah enlightenment ya, ini orang-orang yang suka sekali dengan konsep seperti ini adalah orang-orang liberal, saya terus terang gitu, orang-orang liberal ya. Sebetulnya sebelum reformasi pun ini juga sudah dikembangkan oleh satu teolog penting, nanti kita masuk agak sedikit lebih detail ya, namanya Peter Abelard. Lagi-lagi dia terkenal sebagai teolog yang nggak ortodoks, kurang ortodoks gitu ya, sehingga di dalam zamannya ini medieval by the way, abad pertengahan, ada polemik dengan seorang tokoh yang sangat penting ya, yang sangat dikagumi oleh para reformator, yaitu namanya Bernard de Clairvaux ya. Jadi Peter Abelard, lalu terus kemudian di zaman medieval ini Peter Abelard, di dalam zaman reformasi yang mengembangkan ini sepertinya bukan dari kubu reformasi. Orang reformator lebih suka bicara tentang penal substitusi kan ya, substitusi penal, nanti ada perspektif tentang ini di Sabtu yang lain. Lalu juga di dalam kubu daripada orang-orang liberal gitu. Ini rada unfortunate ya Joy, kalau kita melihat gitu, karena sebetulnya nggak harus terjadi polarisasi seperti ini, tetapi tetap saja ya dalam hal ini, apa sih sebetulnya kesulitan mereka, itu kita perlu tahu gitu. Kenapa ya pandangan seperti ini ditolak gitu, apa bahayanya. Nah itu nanti kita mesti sentuh ya bagian ini gitu, supaya kita balance melihatnya. Kalaupun kita menerima dengan positif, tetap ada penilaian yang balance gitu.
Jadi dengan kata lain, saya ini di dalam pandangan ortodoksi konservatif ya. Ini jadi pertanyaannya apa betul ya kita memeluk ortodoksi ini pandangan yang tradisional konservatif dan sebagainya itu jadi apa ini pandangan memang jadi nggak harus atau selalu nggak kompatibel dengan mengenal Allah yang Maha Kasih gitu. Jadi bagaimana ya sebetulnya gitu? Saya kasih tanda-tandanya sampai 3 gitu karena ini sangat meragukan ya. Tapi saudara bisa perhatikan ya, paling nggak fenomenanya itu ada gitu. Fenomenanya seperti ini, yang suka membicarakan moral influence theory, apalagi moral example theory, ya itu bukan dari kalangan, let's say, kalangan yang ortodoks konservatif ini ya, tapi justru dari kubu yang lain gitu. Di dalam zaman reformasi, kaum Socinian itu ya, membicarakan moral example misalnya, atau tadi ya Abelard di dalam zaman abad pertengahan atau di zaman Enlightenment, teolog-teolog liberal terutama ya, yang menguatkan teori ini gitu. So, pertanyaannya jadi apa sih sebetulnya problemnya di situ ya? Kenapa ini bisa menimbulkan kesulitan teori seperti ini? By the way, saya agak sedikit assume ya, saudara bisa mengerti lah maksudnya ini ya. Moral influence teori ini maksudnya apa gitu? Yaitu Yesus di atas kayu salib itu menyatakan teladan apa artinya mengasihi bagi umat manusia yang kurang bisa mengasihi. Tapi sekali lagi ya, pertanyaannya sebetulnya problem daripada pernyataan ini apa sih? Kenapa misalnya para reformator sendiri juga nggak mengembangkan teori seperti ini atau malah Bernard de Clairvaux berpolemik dengan pandangan seperti ini? Sebetulnya persoalannya ada di mana? Gitu. Nah, dua hal gitu. Satu ini urusan tentang free will, ya. Kedua itu ya bersamaan dengan ini ya, tentang human ability. Nah, begini maksudnya saudara tahu di dalam tradisi reformatoris ya, kita itu affirm human inability atau mungkin istilah lebih terkenal dipopulerkan oleh ini ya resepsi yang agak kurang tepat itu yaitu istilah tulip itu ya, T yang pertama kan total depravity. Saudara bisa tetap pakai istilah inilah gitu. Cuma ya para scholars lebih suka pakai istilah total inability sebetulnya daripada total depravity gitu. Manusia itu nggak mampu ya sebetulnya di dalam mengasihi gitu. Lalu terus kemudian dengan pandangan moral example ini seolah-olah saya mengasumsikan bahwa dengan melihat salib Kristus, dengan melihat kematiannya, kebangkitannya, terus orang bisa mampu ya untuk digerakkan lebih mencintai. Padahal natur daripada manusia itu memang lebih cenderung membenci daripada mencintai gitu. Jadi yang dicurigai di sini sudah di dalam pandangan ini bukan perspektif cinta kasihnya, bukan gitu ya, tapi terutama apa ya bisa gitu ya orang terus kemudian terpengaruh gitu dengan melihat kasih Kristus di atas kayu salib. Kalaupun katakanlah bisa, lalu kalau kayak begini apakah ya masih perlu kelahiran baru, regenerasi? Kalau orang hanya dengan melihat cerita salib Kristus terus kemudian kehidupannya bisa secara radikal berubah dari seseorang yang egois, selfish ya, banyak khawatir dan sebagainya, terus kemudian menjadi orang yang sacrificial gitu ya, banyak berkorban, memperhatikan orang lain, altruis dan sebagainya gitu. Itu yang dipertanyakan sebetulnya gitu. Jadi dianggap teori moral influence atau moral example ini overestimate ya saya, overestimate kemampuan manusia untuk bisa dipengaruhi ya dari cerita-cerita itu, terus kemudian jadi sanggup untuk mencintai. Padahal kita tahu manusia itu nggak sanggup sebetulnya mencintai. Manusia itu sulit sekali mencintai sesamanya ya. Persoalan free will sama lah, mirip-mirip ini tentang human ability gitu. Ya ini khususnya kalau ditarik sampai kepada perdebatan Pelagianisme, Agustinus itu ya. Agustinus kan mengajarkan ya manusia itu so corrupted, unable ya. Dia itu nggak bisa dengan teori apa ini namanya ya, peneladanan ini ya. Seperti yang diajarkan oleh Pelagianism bahwa Yesus itu menggerakkan kita untuk mempunyai satu kehidupan moral yang lebih baik. Well, Agustinus akan mengatakan ini bukan tentang moral improvement. Kekristenan bukan tentang moral improvement. Lagi pula free will manusia itu kan sudah tercemar demikian rupa sehingga dia nggak betul-betul ada kehendak, kebebasan, kemampuan untuk bisa memilih yang baik, memilih yang benar ya, mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya, dengan segenap akal budinya, dengan segenap jiwanya, dengan segenap kekuatannya. Jadi saudara melihat di sini ya, yang dipersoalkan ini sebetulnya bukan perspektif cintanya, bukan perspektif tentang kasih, tapi
apa ya bisa gitu, maksudnya manusia itu dengan mendengar cerita Kristus yang disalib, terus kemudian dia jadi bisa menjadi makhluk yang lebih mencintai, lebih mengasihi gitu ya. Kalau demikian ya nggak perlu kelahiran baru, nggak perlu Roh Kudus yang mempertobatkan dan sebagainya gitu misalnya. Itu sebetulnya yang menjadi kesulitan ya dari perspektif let's say ortodoksi. Nah tadi saya sebut nama Peter Abelard ya. Ini seorang yang sangat cemerlang saya pikirannya gitu. Seorang yang sangat brilliant. Jadi dia ini ya considered as ya salah satu filosofer di dalam zaman yang sangat tajam ya, berpikir dan sebagainya, sumbangsinya di dalam teologi. Nah, Abelard ini ceritanya saya mengembangkan satu teori yang menjadi satu alternatif terhadap satisfaction teorinya Anselm. Anselm seperti saudara tahu itu dia mengajarkan teori of atonement itu dari perspektif satisfaction ya. Jadi appease to appease God's wrath. God's wrath. Jadi Yesus mati, ya anak Allah itu mati di atas kayu salib. Dia itu meredakan murka dari Bapa. Jadi dia menjalankan, dia menerima tuntutan kesucian, ya, holiness of God, termasuk juga penghakiman Allah yang adil itu ya. Dia terima semuanya di atas kayu salib. Nah, teori ini populer sekali ya kalau di dalam reformasi. Terus kemudian dari sini ya berkembang menjadi penal substitusi itu ya, ajaran penggantian gitu. Tapi di dalam bayang-bayang dari Anselmus sebetulnya. Nah, Peter Abelard ini kurang suka dengan teori ini, so ya. Dia melihat kok kita jadi melihat wrathful God gitu ya. Jadi seperti melihat Allah yang murka gitu, yang mesti diredahkan murkanya dan sebagainya. Maka dia mengusulkan satu alternatif ya. Instead of bicara God's wrath, instead of bicara murka Allah, murka ilahi, instead of bicara tentang divine judgment, bicara tentang penghakiman ilahi, mari kita bicara tentang kasih Allah. Gitu. Sebetulnya dinyatakan di dalam kayu salib itu adalah cintanya Allah kepada kita. Nah ini menarik saya ini apa buat kita rather taken for granted, tapi ternyata di dalam historical theology, pandangan ini sama sekali nggak populer di antara kalangan orang-orang ini ya, konservatif gitu, atau orang-orang yang lebih katakanlah teologi yang lebih ortodoks itulah ya. Love instead of judgment ya. Instead of judgment of God kita bicara love of God di atas kayu salib. Jadi ini salah satu ini ya Pak, ya prinsip katakanlah kalimat yang terkenal ya. The purpose and cause of the incarnation was that he might illuminate the world by his wisdom and excited to the love of himself. Nah, seperti saudara bisa baca di sini ya, kalau sepintas ya, oke lah ini, apa sih yang salah dengan kalimat ini? Tapi saudara perhatikan ya, that he might illuminate siapa sih? Illuminate the world, yang bijaksananya, ya. Lalu excite siapa sih? Excite the world, ya. Apakah ini realistis ya? Ini loh yang dipersoalkan ya. Sekali lagi ya. Apakah dunia ini ya bisa tertarik dengan cerita cintanya Kristus gitu, terus kemudian mereka, oh inilah makna hidup yang sejati, oh inilah gambarannya gitu. Jadi kita ini hidup gak boleh egois, gak boleh iri hati, gak boleh insecure, gak boleh banyak khawatir. Kita mesti mencintai seperti Allah mencintai. Karena Allah itu mencintai, maka kita sebagai manusia, makhluk ciptaannya juga harus mencintai seperti pencipta kita. Gitu. Di dalam kenyataannya kita tahu nggak terjadi seperti itu gitu kan ya. Yesus ngapain sih di dalam dunia gitu? Apakah dia kurang mencintai gitu, waktu dia selama berada di dalam dunia? Tapi saudara melihat respons daripada orang-orang yang menolak dia, bahkan menyalibkan dia. Mereka nggak berubah kok. Mereka bukan di-excited, mereka bukan di-incited atau apapun dah ya. Mereka bukan terus kemudian jadi disentuh hatinya. Oh gitu ya, saya sudah bersalah. Marilah mencintai seperti Kristus yang penuh cinta kasih. Oh tidak kok. Jadi saudara melihat gambaran ini ya, might be ya ini gambaran ideal gitu ya, gambaran ideal. Tapi kenyataannya manusia itu memang sudah fall short of the glory of God. Dia itu sudah jatuh ke dalam dosa, tercemar di dalam hal ini ya. Sehingga tetap ya dari sinful nature lah, dia sebenarnya nggak bisa mencintai. Gitu. Lebih gampang untuk manusia, untuk saudara dan saya, kita lebih gampang untuk membenci. Kita lebih gampang untuk egois.
kita lebih gampang untuk self conscious ya, ribet sendiri dengan urusan kita sendiri gitu. Padahal yang di sebelah sana juga ribet, tapi kita nggak mau tahu, somehow itu bukan urusan saya, tapi saya ribet, ini adalah urusan saya gitu. Ya, secara natur berdosa kita ya memang cenderung seperti itu, sehingga ya inilah persoalannya sebetulnya gitu ya, yang dipropose oleh Abelard ini. Maka pandangan Abelard ini di-challenge ya oleh Bernard de Clairvaux. Lalu singkat cerita ya, di dalam Council of Song, kemudian ya pandangan daripada Abelard ini ditolak ya, dikutuk bahkan ya. Tadinya itu Abelard agak sedikit tricky waktu dia mengikuti konsili ini, dia menempatkan diri sebagai victim seolah-olah ya, sebagai yang salah, sebagai yang di-accuse, terus kemudian ya Bernard de Clairvaux seperti kayak dipojokkan untuk ini dianggap sebagai seseorang yang mencemarkan nama baiknya gitu. Jadi di dalam konsili ini Bernard harus mempertanggungjawabkan ya bahwa tuduhannya itu nggak benar, kira-kira gitulah ya. Tapi terus kemudian ya satu hari sebelum konsili ini dimulai, Bernard ternyata ya Bernard nggak bisa dijebak ya. Dia mengadakan pertemuan dengan orang-orang yang menghadiri konsili itu ya, terus kemudian dia membeberkan ini kesalahan daripada pandangan Abelard ya. Dan waktu konsili itu terus kemudian ya Abelard dinyatakan itu pandangan pengajarannya seperti ini, dan dia sendiri nggak bisa menjawab, dia sendiri nggak bisa membela, nggak bisa melakukan defense ya. Ada tafsiran mengatakan kayaknya waktu konsili itu dia kena ini ya, serangan otak gitu, sehingga dia seperti kayak blackout gitu, nggak bisa menjawab dan sebagainya. Ya sehingga dia di pihak yang bersalah di dalam hal ini ya, pihak yang dikondem gitu. Dia coba untuk naik banding kepada Paus. Ternyata Paus bukannya membenarkan dia, tapi malah dia diekskomunikasi lagi gitu ya, diekskomunikasi oleh Paus gitu. So ini adalah cerita singkatnya ya. Jadi pandangannya dia itu dipersoalkan. Bernard de Clairvaux ini penting sekali ya, salah satu teolog terpenting di dalam abad pertengahan gitu selain Thomas Aquinas. Dan again Luther dan Calvin sangat admire ini pikiran daripada Bernard de Clairvaux. Itu saudara bisa membaca tulisan-tulisan mistik kayak itu Kristus mistik ya, yang sangat menggerakkan kita untuk mencintai Tuhan dan sebagainya. Bernard de Clairvaux bukan nggak mengerti tentang cinta gitu. Bernard de Clairvaux bukan nggak mengerti bahwa Yesus itu adalah Yesus yang penuh dengan cinta. Kalau sudah membaca tulisannya, jelas sekali kita tahu bahwa dia sangat mengerti dalam hal ini ya. Tapi ada yang dipersoalkan di dalam pandangan Abelard di sini. Nah, belum lagi terus kemudian ditambah sama ini ya, belakangan itu ada kasus dengan Helois ya, sudah bisa baca ceritanya. Jadi ya ini persoalan kalau seperti ini terjadi di dalam zaman modern, ini nggak ada persoalan, ini tinggal nikah selesai gitu ya. Tapi di dalam zaman abad pertengahan itu filosofer itu, filosofer ini membujang, selibat, nggak boleh menikah. Ternyata terus kemudian dia ada affair dengan yang nama Helois ya. Kalau dari perspektifnya Abelard, dia merasa seperti kayak ini Helois yang menggoda dia gitu, dan seterusnya. Tapi singkat kata akhirnya sampai itu mereka sudah dilarang, tapi masih terus sembunyi-sembunyi, bahkan juga menikah secara sembunyi-sembunyi dan sebagainya. Terus kemudian si uncle daripada Helois ya, yang merawat dia itu begitu marah terhadap Abelard sampai dia menyuruh orang untuk mengebiri ya. Jadi si Abelard ini dikebiri oleh orang-orang suruhan daripada uncle-nya Helois ya. Jadi ini sangat membekas ya. Terus kemudian ya karirnya rusak lah setelah itu karir daripada Abelard ini. Jadi akumulatif lah ini saudara melihat ini pandangannya nggak ortodoks gitu ya, diserang oleh Bernard de Clairvaux, diekskomunikasi lagi oleh Paus, dan sebelumnya dikutuk di Council of Song, lalu terus kemudian ada kasus dengan Helois gitu. Waduh, sudahlah habis-habisan lah ini ya. Siapa mau percaya kepada teologinya Abelard, sehingga ya moral influence teori ini at stake ya di dalam hal ini ya. Hampir jadi perspektifnya siapa yang mengajarkan, terutama Peter Abelard. Terus orang bilang, oh Peter Abelard itu gitu misalnya ya, si Peter Abelard itu. Kita bisa saja baca seperti itu ya. Tetapi begini menurut saya ini
pendapat saya pribadi ya, pandangan ini sebetulnya bukan nggak ada kaitannya dengan autobiografinya gitu. Memang kita bisa melihat seperti ini ya. Tentu saja di satu sisi teologi kita itu nggak boleh merupakan bias highly bias karena biografi kita gitu ya. Akhirnya sebetulnya kita nggak membicarakan Kristus, tapi membicarakan tentang kita sendiri itu. Tapi kita bisa menerimanya di dalam pengertian yang proporsional lah saya. Maksudnya siapa sih yang berteologi yang nggak dipengaruhi oleh bias pribadinya? Nggak ada sih ya. Siapapun lah sudah name it. Pasti selalu ya kita ada pengaruh daripada biografinya. Dan ini bisa menjadi sesuatu yang indah ya saya sebetulnya. Maksudnya begini saya, kenapa Abelard ini begitu tertarik dengan ini ya, moral influence theory gitu. Karena ya di dalam pengalaman yang seperti ini ya, kita percaya dia itu menyadari bahwa ya hidup ini bukan tentang jadi filosofer yang genius, brilliant gitu ya. Ngajar di prestigious University of Paris atau apa gitu. Bukan itu, hidup itu bukan tentang itu. Hidup itu bukan tentang bagaimana kita dapat kerjaan yang terkenal sekali, CEO-nya apalah gitu ya, company besar sekali atau apa. Itu bukan tentang itu sebetulnya, itu fana ya. Hidup ini sebetulnya apa? Hidup itu sebetulnya adalah cerita bahwa saya ini dikasih oleh Tuhan. Ya, Abelard di dalam pengalaman seperti ini ya, dia desperately need the love of God di dalam kehidupannya. Ini betul-betul saudara bisa bayangkan ya, seorang filosofer yang sangat promising ya, sangat promising saya. Dia attracted begitu banyak students ya di dalam zaman ini, zaman medieval ya. Tapi terus kemudian hidupnya itu hancur berkeping-keping seperti ini. Apa ya yang bisa dipertahankan di dalam kehidupan orang seperti ini? Jadi dia appeal tuh ini ya, perspektif cinta Tuhan. Kalau saudara membaca di dalam perspektif ini, maksudnya perspektif autobiografinya gitu ya, ini bisa menjadi sesuatu yang menarik. Of course, jangan dibaca di dalam perspektif kayak membenarkan diri sendiri, atau tidak tapi dalam pengertian yang memang betul sih, manusia itu perlu pengampunan dari Tuhan, perlu cinta kasih dari Tuhan. Dan siapa yang paling perlu? Yang paling perlu yaitu orang yang paling berdosa. Interestingly, ini tokoh yang lain ya dari early medieval yaitu Augustinus ya. Sebetulnya juga ada mengembangkan konsep yang mirip seperti ini ya, moral influence. Dan perhaps juga bukan kebetulan saya. Siapa itu Augustinus ya? Dia mempunyai biografi yang juga orang yang hidupnya rusak ya. Hidupnya itu sangat berdosa di hadapan Tuhan. Justru orang-orang yang hidupnya jatuh seperti itu ya. Orang yang paling mengerti ya, apa artinya salib itu adalah penyataan cinta kasih ilahi. Jadi kalau kita mau menanggapi ini dari biblical responses ya seperti saudara bisa anticipate ya, kita membaca beberapa ayat di sini. Alkitab itu dengan jelas mengatakan sama sekali nggak salah bukan cuma nggak salah, betul ya mengaitkan pengorbanan Kristus itu dengan cinta. Gitu. Ini bukan teori baru ciptaan daripada Peter Abelard gitu atau kaum Socinian atau orang-orang liberal atau apa gitu ya. Tapi ini adalah pengajaran di dalam kitab suci. Kita membaca misalnya Lukas 7 ya, Lukas 7 ayat 47. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Ya ini ceritanya saudara tahu lah ya, Yesus yang diurapi oleh perempuan berdosa, ya dia diundang oleh Simon orang Farisi itu ya. Saya nggak mengkhotbahkan perikop ini ya. Tapi di kalimat terakhir itu kan saudara membaca di situ ya. Orang yang sedikit diampuni, sedikit berbuat kasih. Siapa yang banyak berbuat kasih, yang mengerti apa itu dikasih dan mengasihi, yang mengerti apa itu mengasihi Tuhan, yaitu orang yang sadar bahwa dia banyak diampuni. Saudara melihat ya, itu Augustinus, ya, Peter Abelard, ini adalah orang-orang yang berdosa. Saudara dan saya juga adalah orang berdosa. Tapi apakah kita memiliki kesadaran keberdosaan seperti mereka? Itu pertanyaannya. Alkitab mengingatkan mereka yang merasa dirinya sedikit diampuni, dia juga akan sedikit berbuat kasih. Mereka yang merasa dirinya itu begitu berdosa dan karena itu dia banyak diampuni oleh Tuhan, dia banyak berbuat kasih. Jadi memang ada paralelisme ya di sini antara pengertian, pemahaman, penghayatan banyak diampuni dengan respons kasih setelah itu.
Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ya, saudara jelas baca di dalam bagian ini ya. Pengorbanan Yesus Kristus itu adalah ekspresi kasih ya. Jadi Alkitab sendiri memang mengajarkan ini. Kita nggak bisa membicarakan salib ya, kebangkitan itu tanpa perspektif kasih sama sekali ya. Itu nggak memungkinkan. Saudara. Despite betapa maraknya dan betapa reformnya pandangan penal substitusi gitu misalnya, pandangan penggantian. Sangat ditekankan. Mungkin ini adalah teori yang paling ditekankan kali ya di dalam reformasi gitu, baik oleh ini Luther, Calvin. Tetapi kita nggak bisa memahami salib ini, kita nggak akan komplit memahami perspektif salib ya, kecuali kita melibatkan perspektif kasih, karena seperti dikatakan di dalam Yohanes 15 ya, ini membicarakan tentang cinta kasih. Lalu masih di dalam Yohanes, saudara membaca pasal 17 ayat 19 ya. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Ya, saya sengaja mengutip bagian ini ya, karena begini saya. Kalau Anselm itu kan mengajarkan teori satisfaction. Nah, teori satisfaction itu meredakan murka Allah kan, terutama atribut Allah yang paling dinyatakan di situ kan kekudusannya. Allah itu adalah Allah yang kudus. Dan karena itu dia murka terhadap orang berdosa, sehingga ya untuk rekonsiliasi, propisiasi itu harus ada korban yang menanggung murka ini gitu kan ya. Jadi murka ini berkaitan dengan pengudusan di sini gitu. Kekudusan, maaf salah ngomong ya. Murka itu berkaitan dengan kekudusan gitu. Tapi di sini dikatakan justru Yesus itu menguduskan dirinya ya. Yesus menguduskan dirinya untuk murid-muridnya. Dan saudara melihat kalau di dalam pandangan firman Tuhan itu holiness and love itu nggak dibenturkan, bahwa dua hal itu dua hal yang berbeda sih jelas lah ya, memang berbeda. Tapi ini bukan dua hal yang terus kemudian membawa kepada polarisasi gitu ya, kekudusan versus love gitu misalnya. Oh bukan. Sebetulnya di sini kita bisa mengatakan bahwa Yesus menguduskan dirinya ya, Yesus menguduskan dirinya bagi mereka ya, demi mereka. Ya karena cintanya juga, maka dia menguduskan dirinya. Maksudnya Yesus mendedikasikan secara khusus dirinya untuk mati bagi mereka. Supaya mereka pun juga dikuduskan di dalam kebenaran ya, menurut ayat ini. So nanti kita bahas sedikit lebih detail ya, tentang kaitan antara love and holiness ini, dan bahwa itu nggak perlu ada polarisasi gitu. Nggak perlu dikutupkan dalam hal ini ya. Roma 5 ayat 8, lalu 8 ayat 32, silakan Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ya, bukan saja di sini dikaitkan antara kasih Allah dan Kristus yang mati ya. Bahkan di sini dikatakan ketika kita masih berdosa ya. Ketika kita ini masih seteru Allah, ketika kita masih enemy of God ya, itu Allah itu menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Sebelum kita sanggup berespons ya, nggak ada potensi ya di dalam hal ini kita untuk love in return, itu nggak ada. Tapi Allah sudah terlebih dahulu menunjukkan kasih-Nya. Ini bicara tentang kasih yang inisiatif, bicara tentang kasih yang aktif ya, bukan kasih yang pasif, bukan kasih yang berespons, tapi kasih yang inisiatif dan aktif. Lalu terus kemudian 8 ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Sudah perhatikan ayat ini ya. Allah itu sudah memberikan yang paling berharga, yaitu anaknya sendiri ya. Dia tidak menyayangkannya. Dia menyerahkannya bagi kita semua. Maka gini ya, saya logikanya ini, apakah masuk akal ya? Masih ada berkat yang ditahan gitu, untuk saudara dan saya. Jadi ayat ini mau menguatkan kita ya, menolong kita untuk beriman kepada Tuhan. Kalau yang paling berharga saja diserahkan kepada kita, masa kebutuhan kita yang sehari-hari Tuhan itu pelit? Ini kan doesn't make any sense ya, saya. Kan masuk akal sama ini, absurd dong. Ya, logika yang lebih benar adalah misalnya ya kita punya barang ya kita serahkan, katakanlah itu barang apalah ya, ini contoh negatif by the way ya.
Barang yang kita nggak terlalu perlu lagi kita berikan kepada orang lain. Kita nggak tentu mau memberikan barang yang menurut kita lebih berharga gitu kan ya kepada orang lain. Kita bisa memberikan barang yang ya mungkin menurut kita juga nggak perlu lagi kita bisa kasih ke orang lain. Kita nggak tentu untuk mau masih memberikan yang barang yang kita anggap lebih berharga. Tetapi sudah melihat ya, Allah itu menyerahkan sudah yang paling berharga. Ini anaknya sendiri diberikan bagi kita ya, diserahkannya bagi kita semua. Apa ya mungkin ya Allah masih menahan berkatnya gitu. Lalu kita masih mempertanyakan kasih Allah dan sebagainya. Karena yang paling berharga itu sudah diserahkan di dalam tangan kita, yaitu Yesus Kristus di dalam hal ini. So, ayat ini membicarakan tentang apa? Ya, ayat ini membicarakan tentang kasih Allah yang berkorban, yang menyerahkan anak yang paling berharga itu. Bersama dengan itu, apa sih yang dia nggak akan cukupi, yang dia nggak akan serahkan di dalam kehidupan kita. Kalau yang paling berharga saja sudah diserahkan di dalam tangan kita. Cuma persoalannya seringkali dalam kehidupan saudara dan saya adalah, betul nggak sih kita melihat Kristus sudah yang paling berharga? Dari perspektif Bapa ya, anaknya itu adalah yang paling berharga. Dan dia sudah serahkan kepada kita. Lalu kita menanggapinya bagaimana ya? Kita bergumul tentang urusan-urusan lain ya. Aduh, saya kok belum ada pacar, belum ada ini. Aduh, pekerjaan saya dan sebagainya. Aduh, kesehatan saya dan yang paling berharga dalam kehidupan kita ini apa ya sebetulnya itu? Jangan-jangan kita nggak merasa Kristus itu terlalu berharga. Gitu. Jangan-jangan kita menganggap agak sepi ya. Pemberian Allah yang paling berharga. Dan ini menyakitkan ya, saudara. Ini mendukakan sebetulnya hal seperti ini. Kita diajak untuk berpikir dengan benar, ya, menghayati dengan benar, merasa dengan benar, ya, bahwa Kristus itu adalah pemberian yang paling berharga. Itu adalah greatest love yang betul-betul dinyatakan oleh Allah ya ini dengan mengorbankan, dengan menyerahkan anaknya sendiri. So kita better merespons dengan benar juga dalam hal ini gitu. Jangan menganggap ada yang lain itu lebih berharga, lebih mendukakan saudara, lebih membuat saudara khawatir daripada Kristus yang sudah diberikan di dalam kehidupan kita. Sekali lagi ya kita baca ayat ini, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Ada hal apa ya saudara yang Allah bisa menganggapnya lebih berharga daripada anaknya sendiri? Apakah mungkin itu? Sehingga hal itu ditahan karena Allah terlalu sayang gitu ya. Kalau anakku sendiri nggak apa-apa lah saya serahkan gitu. Ini ada yang lebih berharga daripada anakku, sehingga saya tahan, nggak saya berikan kepada orang percaya gitu. Kan absurd deh, ini benar-benar absurd pemikiran seperti ini. Kita tahu sih theoretically ini absurd. Tapi bagaimana dalam kehidupan kita? Gitu. Kita melihat ini sebagai pemberian yang paling berharga tidak gitu. Kalau kita melihat ini sebagai pemberian yang paling berharga dan hidup kita ini lebih rileks sebetulnya gitu. Karena kita sudah mendapatkan yang paling berharga. Yang lain itu Tuhan akan cukupkan gitu. Karena yang paling berharga sudah diberikan. 1 Yohanes 4 ayat 10 ya. 1 Yohanes 4 ayat 10 silakan. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Ya, di sini saudara juga membaca sekali lagi ya, ini kaitan kasih Allah dengan pengutusan anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Memang nggak specifically menunjuk kepada salib, tapi ini diarahkan kepada salib juga sama sekali nggak salah. Maksudnya begini, ya, kita bisa bicara dalam pengertian yang luas. Anaknya, ya, mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. The whole story of inkarnasi, boleh. Seluruh kehidupan Kristus ya, dari dia lahir sampai dia mati, bangkit, dan naik ke sorga. Semuanya ini ya, itu adalah pendamaian bagi dosa-dosa kita. Tapi juga nggak salah memfokuskan ini, terutama pada peristiwa salib ya. Karena di salib itulah terjadi pendamaian bagi dosa-dosa kita. Jadi saudara melihat di sini ya, 1 Yohanes pasal 4 ini sekali lagi ya sama seperti ayat-ayat yang lain yang kita sudah baca, memang akan ada sangat kaitan ya, kaitannya itu sangat jelas antara salib dan penyataan kasih Allah. Lebih lagi di sini yang dinyatakan sekali lagi ya, Allah itu terlebih dahulu mengasihi kita ya, sebelum kita sanggup untuk mengasihi Allah, atau kalau mau pakai istilah moral influence theory ya. Sebelum kita ini influence morally, katakanlah gitu ya. Allah sudah terlebih dahulu mengasihi kita.
perhaps kalau mau menafsir dengan positif dalam hal ini ya, moral influence nggak harus dibaca hanya di dalam batasan moralisme gitu. So, ya. Kalau dibaca hanya di dalam batasan moralisme sekedar etika, ya ini memang jadi kayak di dalam batasan mere liberal theology gitu ya. Tapi ini di dalam pengertian karena kita mengenal kasih Allah, ya, maka kita dibuat tergerak, kita menjadi mengasihi Dia kembali. Maksudnya morally influence in that sense, ya, di dalam pengertian itu. Kalau kita sungguh-sungguh mengerti bahwa Bapa itu begitu mengasihi kita dengan menyerahkan anaknya sendiri, dengan mengutus anaknya sendiri, ya, maka kita harusnya sadar ya bahwa kita ini memang bukan yang mengasihi terlebih dahulu, tapi Dia yang mengasihi kita terlebih dahulu. Dan seperti yang dikatakan dalam Lukas pasal 7 tadi ya, barang siapa mengerti dia banyak dikasihi, dia juga akan banyak mengasihi. Terakhir saya, ini ayat yang terakhir, yaitu dari Revelation 1 ayat 5, Revelation Wahyu 1 ayat 5, silakan. Dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Ya, saudara membaca dalam ayat ini, seperti tadi kita sudah mengatakan ya, jadi bukan cuma kematian yang menyatakan kasih ya, kebangkitan ya, di sini bicara tentang Yesus Kristus saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati. Kristus kematian dan kebangkitannya ya, itu adalah penyataan kasih, karena di sini dikatakan bagi Dia yang mengasihi kita. Dia mengasihi kita, Dia melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Kematian dan juga kebangkitannya yang mengalahkan kuasa dosa, mengalahkan kuasa maut itu ya. Kita ini dikasihi, kalau sudah membaca di dalam Wahyu pasal 1 ayat yang kelima. So, fatsit ini ya kesimpulan saya. Kita nggak bisa bicarakan ortodoksi tanpa cinta ya saya. Kalau kita terus bicara tentang kebenaran, kekudusan ya, ortodoksi, tapi kita nggak ada bicara cinta ya. Ini bicara dead ortodoksi sebetulnya. Ini bicara tentang, ya ini false ortodoksi ya. Ini bicara tentang ortodoksi yang keliru, false ortodoksi. Saudara perhatikan ya, tadi kan saya tarik di sini kan ya, ini ya. Danger ini real loh ya. Tadi kan kita bilang ini. Nah, ini is ortodoksi atau being konservatif itu jadinya incompatible dengan understanding God's love atau bagaimana ya? Kita sih jawab, kita maunya jawab tidak lah, pasti tidak begitu ya. Tapi saudara perhatikan ya, danger ini very real. Kalau di dalam kitab Wahyu yang dicatat seperti ini adalah jemaat Efesus. Jemaat Efesus itu ya ini ortodoksi yang keliru itu ya. Mereka betul ortodoks ya di dalam ini, bisa membedakan ajaran palsu ya, ajaran daripada rasul-rasul palsu, nabi-nabi palsu. Mereka bisa menelanjanginya gitu. Mereka ada ortodoksi ya, ortodoksi tanda kutip ya. Tapi mereka kehilangan kasih mula-mula. Jadi ini bahaya sekali ya, saudara. Danger is very real ya. Orang yang konservatif, pandangan teologinya konservatif, bukan liberal gitu ya. Tritunggalnya beres ya, kristologinya wah sempurna gitu. Tetapi nggak tahu apa artinya dikasihi dan mengasihi. Yang kedua, ya sama kalau dibalik ya. Kalau kita bicara cuma love tapi without holiness, ya. Love without orthodoxy, without holiness, ya. Nggak bicara tentang Allah yang bisa murka gitu kan. Kita terjun bebas kepada humanisme sekuler sebetulnya. Humanisme sekuler ini makin lama makin berkembang ya, saya berkembang di dalam bentuk-bentuk ya khususnya sih ajaran sayap kiri ya, ajaran-ajaran radikal kiri ya, kadang-kadang tampil atas nama social justice lah atau apa. Well, social justice sih prinsip Alkitab by the way gitu ya, tapi terus kemudian mengambil bentuknya sebetulnya worldview dasarnya itu adalah secular humanism gitu. Saudara mesti bisa membedakan ya perjuangan social justice yang driven by prinsip Alkitab ya, ini spirit yang dibicarakan dalam Alkitab dengan spirit radikal kiri gitu. Itu berbeda ya, bukan sama.
Waktu kita bicara tentang love, tapi kita nggak ada kriteria kebenaran lagi, gitu ya dalam hal ini. Bukan cuma toleransi, tapi kompromi akhirnya. Ini kita nggak masuk kepada kebenaran, tapi kita menerjunkan diri kepada humanisme sekuler sebenarnya. Gereja yang seperti ini, itu sedang melakukan, saya pinjam istilah profesor saya, Michael Welker, dia pakai istilah self-secularization of the church. Itu gereja sedang membuat dirinya sendiri sekuler. Self-secularization of the church. Bahaya saya ini gambaran seperti ini ya. So, jadi apa saya? Kita percaya Christ death and resurrection, ya ini kematian dan kebangkitan Kristus itu di situ menyatakan ya, mendemonstrasikan bahwa Yesus itu menguduskan dirinya ya. Tadi yang Yohanes 17 ya. Dia itu consecrate himself, dia itu mengkhususkan dirinya mencintai kita sehingga saudara dan saya juga boleh menguduskan diri kita ya, menguduskan diri kita in truth and love. Saudara melihat di sini ya, gak mungkin kita bisa mencintai tanpa pengudusan. Orang yang mencintai tapi nggak ada pengudusan, nggak ada konsekrasi, dia akan ini cintanya cinta jinah, cinta jinah, cinta yang apa ya, yang nggak ada kesetiaannya. Ya mencintai siapa saja, mencintai Tuhan iya, mencintai setan juga iya, mencintai dosa, mencintai hawa nafsu, mencintai dunia, mencintai mamon, mencintai Yesus, ya boleh juga lah, masa Yesus diskriminasi, kita juga mencintai dia juga, mencintai. Saudara melihat di sini ya, absurdity daripada this kind of love, yang without holiness, yang without consecration, yang nggak ada pengudusan diri, nggak mungkin. Jadi saudara melihat di sini ya, love itu without holiness, and certainly holiness, true holiness juga bukan without love. Gak bisa kita bicara holiness without love, karena Yesus menguduskan dirinya. Ya, di dalam menguduskan dirinya itu dia menyatakan cinta kasihnya kepada saudara dan saya. Jadi sekali lagi disinilah kita melihat kematian, kebangkitan Kristus itu menyatakan ya cinta ilahi, tapi juga kekudusan ilahi. Karena kita nggak bisa bicara cinta tanpa holiness, tanpa sanctification. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau sudah melakukan bagi kami apa yang tidak mungkin kami pernah bisa melakukannya terlebih dahulu di hadapan Tuhan, yaitu mengasihi Engkau. Kami bersyukur Engkau adalah Allah yang maha besar, Engkau adalah Allah yang maha mulia, tapi Engkau merendahkan dirimu demikian rupa, melayani kami, mengasihi kami. Bahkan Engkau memberikan dirimu sendiri dihancurkan di atas kayu salib karena kejahatan kami, karena dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan karena kami yang tidak layak ini, kami yang sepatutnya dimurkai oleh Tuhan, tapi kami mendapatkan pengampunan-Mu. Kami bersyukur karena kami boleh menemukan cerita cinta yang sejati, bukan cerita omong kosong, bukan cerita sentimental belaka yang hari ini menyentuh kami, tapi besok kami sudah tidak tertarik lagi. Tapi satu cerita yang boleh terus hidup di dalam kehidupan kami. Tolonglah Tuhan ketika kami melupakannya, ketika kami menyiramnya dengan air dingin, ketika kami ini lebih dikuasai dengan kekhawatiran dunia ini, dengan daya tarik, kekayaan, dan sebagainya. Kami mohon pengampunannya dari Tuhan, dan sekali lagi, tariklah kami untuk semakin mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati kehidupan daripada setiap kami. Dan sebentar kami akan masuk di dalam diskusi, sharing satu dengan yang lain. Kami berdoa melalui percakapan ini kami bisa semakin mengerti dalamnya cinta kasih Tuhan. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin.